ke dalam bumi. Sehingga kekayaan yang demikian banyak dalam sekejap hilang. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Tapi Ustaz, dan saya Ustaz, kalau contoh seperti itu kan mungkin masyarakat mudah sekali mencerna Ustaz. Sementara banyak yang tidak sadar ketika dia sebagaimana yang tadi antum sampaikan, orang memiliki usaha banyak tapi tahu-tahu belum tentu bangkrut juga usahanya Ustaz. Mungkin anaknya tidak sehat, kemudian banyak sakit, terus kemudian banyak pengeluaran-pengeluaran yang itu tidak, ya istilahnya tidak berkah. Apakah itu termasuk juga Ustaz? Cara Allah menghilangkan harta hamba itu kan tidak harus dalam bentuk harta itu ditenggelamkan atau diledakkan atau didatangkan banjir. Bisa juga harta itu dipindahkan ke tangan orang lain. Oh iya. Sehingga ada orang misalnya hartanya banyak melimpah, tiba-tiba didolimi oleh orang lain, dia ditindas, terus hartanya dirampas sama orang itu. Oh iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan harta itu dari tangan pemiliknya. Atau bisa juga dalam bentuk kata Ibnu Katsir, jadi kan tadi ada dua makna ya. Kita baru cerita yang pertama. Makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari harta itu. Fala yantafi'u minhu syai'an, sehingga dia sama sekali tidak bisa memanfaatkannya. Kenapa? Karena dicabut keberkahannya. Nah, mungkin contohnya ada orang punya harta tapi di keluarganya tidak bisa diajak kompromi dengan baik, atau ada banyak musibah yang dia alami sehingga hartanya habis untuk penanggulangan musibah. Karena sakit tadi ya, salah satu contohnya, karena kecelakaan, sering sekali dia dapat musibah membuat harta itu jadi gampang hilang. Dan dua-duanya kata Ibnu Katsir, cara Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan harta para hamba. Maka kalau Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah membinasakan riba, itu tidak harus Anda pahami hartanya hilang begitu saja. Bisa juga dalam bentuk harta itu berpindah ke tangan orang lain. Atau salah satunya adalah dia diberi oleh Allah ketakutan untuk menikmatinya. Ada orang misalnya punya tanah, jadi dia punya harta kemudian dipakai beli tanah. Tapi dia punya masalah dengan lingkungan di tanah itu, dengan tetangganya atau dengan masyarakat yang ada di tanah itu. Sehingga bisa jadi dia tidak bisa memanfaatkan tanah itu. Saya mau bangun di situ, masyarakatnya kayak gini, nanti truk baru datang sudah dipalai. Ada kayak gitu ya? Banyak. Tukang saya datang diteror. Kemudian ketika bangun rumah sering sekali ada alat-alat yang hilang, bahan-bahan yang hilang. Jadi dia belum bangun saja atau sudah proses tahap awal bangun, itu sudah banyak sekali resiko yang dia tempuh. Dan itu contoh dia kekurangan harta, dikurangi hartanya dengan cara sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik. Nah, orang tidak akan bisa merasakan bahagia. Makanya kalau kita berharap ya, seperti yang tertulis di depan ini, apa tulisannya ini? Keluarga bahagia. Ada tulisannya enggak, Pak? Keluarga bahagia, bebas riba. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda ingin bahagia tapi suasananya seperti tadi, bertubi-tubi datang musibah yang membuat harta kita jadi banyak berkurang. Makanya kalau tadi kita dapat pelajaran bahwa Allah mencabut keberkahan harta disebabkan karena maksiat Bani Israel, sangat mungkin ini juga akan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.